Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut dengan materi senyawa turunan alkana untuk materi asam alkanoat dan alkil alkanoat. Juga nanti di terakhir akan dibahas tentang haloalkana atau alkil halida ya. Sekarang kita lihat dulu, asam alkanoat dan alkil alkanoat itu memiliki rumus umum yang sama ya, karena mereka itu berisomer fungsi, yaitu CnH2nO2. Bedanya hanya di gugus fungsinya. Kalau asam alkanoat punya gugus fungsi COH, kalau alkil alkanoat punya gugus fungsi COO ya. Di sini Ibu kasih contoh untuk yang C-nya 4, itu mereka akan memiliki H yang sama. Bisa dihitung ya, C-nya 4 hanya pasti ada 8, 2 N-nya ya, 2 kali 4 8, dan jumlah atom O-nya ada 2. Jadi kalau diberikan rumus kimianya itu C4H8O2. Jadi asam alkanoat itu gugus fungsinya COOH, kalau alkil alkanoat COO ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Jadi tata namanya tuh kalau dia pakai nama Yupak itu rumusnya asam, kalau ada alkil dikasih N alkil, terus alkanoat. Ini N biasa ya, posisi alkilnya. Kita lihat sekarang yang ini. Contoh soalnya. Ini rantai utama ya, ini hanya rantai lurus aja. Gugus fungsinya COH, ingat ngasih nomor. Kalau untuk asam alkanoat atau alkanal itu sama, yang ngasih nomornya selalu dari ujung. Jadi COH-nya itu selalu mendapatkan nomor 1. Jadi kita kasih nomor di kanan ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita tentukan alkilnya. Alkilnya udah kelihatan kan? Ini yang di luar rantai utama ya, di nomor 3 dan nomor 4. Jadi namanya asam 3,4, metilnya ada 2. Ini metil, ini juga metil, dimetil. C-nya ada berapa rantai utamanya? Ada 5 ya, berarti pentanoat. Sekarang yang ini, yang nomor 2. Nah, ini rantai utamanya ada 4. Sama ya, kasih nomor dari kanan. Karena COH-nya ada di kanan. 2, 3, 4. Ya, sekarang kita lihat alkilnya ada di nomor 2 metil. Di nomor 3 kita baca bukan alkanol ya, karena dia sebagai gugus alkil, jadi dia namanya hidroksi ya. Penulisan karena ini H dari mulai hidroksi, M ini metil, sesuai dengan alfabet ya, berarti yang disebutkan adalah hidroksi dulu. Jadi asam 3 hidroksi 2 metil butanoat. Butanoatnya dari sini karena ada 4. Jadi butana diganti naknya jadi oat, jadi butanoat. Ya, lanjut untuk nama trivial. Kalau nama trivial untuk asam alkanoat itu nama trivialnya adalah asam karboksilat ya. Perhatikan di sini ngasih namanya jika ada alkil ya. Jadi dia bukan pakai angka 1 2 3, tapi pakai alfa, beta, gamma ya penomoran, dan ngasih nomor alfanya ini di C kedua. Jadi C yang ini enggak dihitung ya. Jadi lihat ya, sini metil ada alfa, ada beta ya. Beta alfa ada di metil, ini beta juga ada di metil, jadi namanya asam alfa beta dimetil 4 ya, bukan butanoat tapi dibacanya butirat ya. Dan ini ada beberapa nama trivial yang udah Ibu kasih. Silahkan kalau asam format itu C-nya 1 ya, tuh HCOOH atau asam metanoat ya kalau nama UPEC-nya. Terus ada asam asetat tuh C-nya 2, propionat C-nya 3, asam butirat C-nya 4, asam valerat C-nya 5. Silakan kalian dibikin di rumah ya, kayak gimana sih strukturnya asam asetat dan seterusnya. Baik, kita lanjut sekarang alkil alkanoat atau nama trivialnya ester ya. Alkil alkanoat punya gugus fungsi COO. Yang jadi alkil itu adalah C yang nempel di atom O. Ingat-ingat ya, yang jadi alkil adalah C yang nempel di atom O. Lihat C-nya di sini ada 1 ya, berarti kita bacanya metil. Nah, ini alkanoatnya, yang C-nya ada 3, berarti di sini kita baca propanoat. Ya, jadi namanya alkilnya dulu sebutin, metil propanoat. Baik, sekarang yang ini lihat, yang jadi alkil ada yang nempel di O, berarti yang ini. Karena C-nya ada 2, berarti dia disebut etil. Kalau yang ini berarti dia alkanoat, berarti dia adalah etanoat. Jadi gampang namanya, etil etanoat. Ya, semoga ini bisa dipahami ya.
mudah untuk asam alkanoat dan alkil akanoat. Ya, lanjut sekarang yang terakhir ini adalah tentang haloalkana atau alkil halida. Nama UPEC-nya kalian sebutkan N-haloalkana. Ya. Jika cabang atau alkilnya lebih dari satu halogen, maka penomorannya sesuai dengan alfabet. Jadi disebutkan dulu BR, CL, F baru I, ya, karena ini huruf B, huruf C, ini huruf F, ini huruf I, ya. Jadi ini adalah rantai utamanya. Terus karena CL-nya ada di kanan, ini kebetulan F-nya ada di tengah ya, jadi sebenarnya tidak ngaruh ya. Tapi kita karena lihat CL-nya ada di kanan, kita kasih nomor dari kanan. Nah, ya. Cuman di beberapa buku sekolah itu masih disebutkan bahwa penomoran itu sesuai dengan kereaktifan halogen. Jadi prioritasnya dari F dulu, F, Cl, Br, I. Tapi sebenarnya kalau di aturan yang baru itu diurutkan sesuai dengan alfabet. Jadi nanti kalian kalau ngerjain soal ya kondisional ya. Baik, ini Ibu ngikutin aturan yang terbaru ya. Jadi sesuai alfabet dulu. Jadi kita kasih nomor dari kanan karena C itu lebih dulu dari F ya. Jadi ini lihat karena kloronya ada di nomor 2 dan di nomor 4, jadi kita sebutkan 2,4 di kloro karena kloronya ada 2 ya kan, terus baru 3 fluoro. Nah, ini rantai utamanya ada 6, berarti langsung heksana. Begitu ya. Sekian dari Ibu untuk penjelasan tentang tata nama asam alkanoat, alkil akanoat, dan haloalkana. Nanti kita lanjut dengan pembahasan soal-soalnya ya, dan bagaimana memberi nama dan bagaimana membuat struktur dari senyawa. Sekarang kita belajar untuk memberi nama ya, asam alkanoat dan alkil akanoat. Di sini udah ada soalnya nih. Ya, kita lihat nomor 1. Kita seperti biasa kenali dulu gugus fungsinya. Nah, di sini kita udah tahu nih, ada gugus fungsi COOH ya, berarti dia termasuk asam alkanoat. Terus kita tentukan rantai utamanya. Ini rantai utamanya nih, rantai yang paling panjang. Rantai yang paling panjang yang mana? Coba kita yang ini ya. Nah, ini kan cuma rantai lurus ya. Ada alkilnya enggak? Enggak ada ya. Sekarang terus kita kasih nomor dari ujung supaya gugus fungsi itu punya nomor yang kecil. Nah, ini kalau COOH sama alkanal itu sama. Jadi selalu dia nomor 1 karena dia posisi dari ujung. Jadi kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4. Nah, rantai utamanya ada 4. Kalau ada COH, pertama kita kasih asam dulu. Karena dia nggak ada alkil, kalau nggak ada cabang, langsung aja dihitung rantai utamanya ada 4 ya. Berarti asam butanoat. Udah nomor 1 udah selesai kayak gitu aja karena dia tidak punya rantai cabang. Sekarang kita lihat nomor 2. Gugus fungsinya apa ya? Kita tentukan seperti biasa. Oh, sama dia punya gugus fungsi COOH. Ini di sini ya. Nah, ini posisi terbalik nggak masalah ya. Berarti nomor 1-nya nanti dari sini ya. Kita tentukan rantai utama. Ini rantai utamanya. Terus kita kasih nomor ya. Nomornya berarti dari kiri karena COH-nya ada di kiri ini. 1, 2, 3, 4. Ada alkilnya enggak? Kelihatan nih ya, ada alkilnya ya di sini. Ini alkil, ini juga alkil. Ada di nomor 2, di nomor 3, dan di nomor 3. Jadi kita sebutkan alkilnya dulu. Berarti namanya apa nih nomor 2? Asam, maaf yang ini aja. Asam. Alkilnya sebutin di nomor berapa aja? 2, 3, 3. Terus karena dia metil ada 3 dikasih awalan tri. Berarti tri-metil. Terus 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti tri-metil di sini ya, butanoat. Seperti itu. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 bisa kita gambar dulu ya. Biar kelihatan cabangnya. Boleh digambar dulu biar kelihatan cabangnya, biar jelas. Oke, di sini aja ya. CH3, CH2, CH. Terus CH tuh ada cabangnya nih. CH3-nya ada 2. Di sini sama di sini. Ini ya, cabang yang ini, ya kan? Terus habis itu CH lagi. Terus di sini ada C2H5.
jadi cabang ya yang di dalam kurung. Terus COOH. Ya, ini maaf ya, yang ini apa tuh namanya, nggak ada haknya ya. Ini nggak ada haknya. Jadi yang ini nggak ada ya, nggak ada haknya ya. Jadi C aja. Baik, sekarang kita kasih nama. Oh, rantai utamanya dulu tentukan kayak tadi. Ada nggak rantai yang terpanjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nggak mungkin tapi kan COH harus di nomor 1 selalu. Berarti ke sini aja. Ya. Nah. Ya, udah. Terus kita kasih nama kayak biasa. Kasih nomor dulu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini nomor 5. Ya, kita kasih nama. Berarti namanya apa nih? Asam metil, ada metil di nomor 3. Ada etil di nomor 2. Sebutkan dulu yang etil ya, berarti 2. Sesuai alfabet ya, kalau ada etil sama metil berarti yang disebutkan etil dulu ya. Kalau penomoran sesuai nomornya yang dari tadi awal itu. Terus 3,3 di metil apa? Ada rantai utamanya ada berapa? Ada 5 ya, berarti pentanoat. Aduh, nggak cukup. Pentanoat. Gitu ya. Bisa dimengerti ya mudah-mudahan ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jadi kalau ada yang kayak gini ini kalian bingung, kita gambarkan dulu ikatan-ikatannya ya. Sekarang nomor 4 ini kayak biasa, kita tentukan dulu gugus fungsinya. Gugus fungsinya lihat, di sini ada COO. O berarti dia alkil alkanoat. Kita tentukan yang mana alkilnya. Alkil adalah yang nempel di atom O. Nih, ini berarti dia alkil ya. Namanya apa ini? O metil ya. Terus yang ini berarti di sini adalah alkanoatnya. Ada berapa C-nya? Oh, ada 4. Berarti buta noat ya. Jadi senyawa yang nomor 4 itu jawabannya adalah metil butanoat. Itu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Kita tentukan dulu gugus fungsinya. Gugus fungsinya adalah sama kayak yang atas ya. Dia adalah COO. Ya, oke. Yang mana yang alkil? Yang nempel di atom O. Berarti yang ini. Ini adalah alkil. Bisa dibaca itu alkilnya apa ya? Oh, dia adalah, boleh ya tulis isopropil. Isopropil. Karena atom itu yang tengah ini yang terikat di O. Ya. Terus yang ini alkanoatnya. Ya, ada berapa C-nya? Ada 3. Berarti propanoat. Berarti namanya apa? Oh, namanya berarti alkil dulu sebutin ya. Kan alkil alkanoat ya. Isopropil propanoat. Oke. Yuk kita lanjut sekarang nomor 6. Gugus fungsinya apa nomor 6? COOH. Nih ya, berarti dia asam alkanoat. Kita tentukan rantai utamanya. Pasti dari sini ya. Kemana? Kalau kita ke sana, berarti cuma dapat berapa C? 4C. Kita cek dulu ada nggak yang lebih panjang. Oh, ke sini dapat 3, ke bawah dapat 5. Berarti ke bawah lebih panjang. Berarti ini kita tentukan sebagai rantai utama ya. Terus kita kasih nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti namanya asam. Oke, asam apa? Lihat di sini ada alkilnya apa aja? Ada kloro, ada metil. Sebutkan dulu yang huruf C. Kloro huruf C kan, berarti baru nanti metil ya. Asam 2
2, 3 di kloro, terus 3 metil. Ada berapa rantai utamanya? Ada 5 ya, berarti pentanoat. Nah, gitu ya. Berarti asam 2, 3 di kloro, ininya 3 metil, terus rantai utamanya ada 5, berarti pentanoat. Yuk, kita lanjut sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 itu lihat di sini ada Br, ada Cl, berarti itu adalah senyawa haloalkana ya. Kita tentukan rantai utamanya yang panjang, yang mana yang paling panjang. Dari sini. Kalau ke sana cuma ada 5 ya. Ada yang lebih panjang? Lebih panjang? 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang lebih panjang ya. Baik, kita sekarang kasih nomor. Nomornya dari kiri apa dari kanan? Ingat, urut-urutan penomoran untuk haloalkana adalah sesuai dengan alfabet ya. Berarti huruf B dulu baru huruf C ya. Ini C itu dibacanya ya, berarti huruf B dulu ya. Berarti bromo. Berarti kita kasih nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Baik, sekarang kita kasih nama langsung. Berarti bromo dulu ya. 2 bromo, terus 4 kloro, terus ada cabang juga di sini ya, tuh ada metil ya, berarti 4 metil, oke, 2 bromo, 4 kloro, 4 metil, nah terus alkananya ada berapa? Oh ada 7, berarti heptana. Begitu ya, semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut satu lagi nih, nomor 8. Sama, ini juga haloalkana karena ada F nih ya. Ada halogen. Halogen apa aja? F, Cl, Br, I. Nah, ini rantai utamanya ya. Ini gampang, cuma rantai lurus aja ya. Ya, oke. Sekarang di sini ada fluoro, ada juga metil ya. Berarti kita kasih nomor juga dari kiri kanan sama aja ya. F-nya ada di sini ya. Tapi karena metilnya ada di kanan, kita dari kanan ya ngasih nomornya ya. 1, metil dan fluoronya maksudnya sama-sama ada di kanan gitu loh. Jadi kita lebih baik dari kanan, kan lebih banyak di kanan alkilnya ya. Tapi prioritas tetap halogen dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, tinggal sebutin aja alkilnya dulu. Berarti alkilnya siapa? Halo alkananya ya. F, 2, 3, 4, tri, karena ada 3 kloronya. Fluoro, terus baru ada metil. Ini kan metilnya ya. Metilnya di nomor berapa? Di nomor 2. 2 metil. Terus alkananya disebutkan ada berapa? Oh, ada 5. Berarti pentana. Gitu ya, tentang cara memberi nama senyawa asam alkanoat, alkil alkanoat, dan haloalkana. Nah, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan soal untuk membuat strukturnya jika kalian sudah disajikan untuk nama-namanya ya. Baik, sekarang kita lanjut ya dengan menggambar struktur dari senyawa yang sudah diketahui namanya. Kita lihat sekarang nomor 1 ya, isopropil etanoat. Nah, ini adalah senyawa dengan gugus fungsi apa? Kalau alkil alkanoat ya, alkil alkanoat punya gugus fungsi CO, O gitu ya. Ingat, yang namanya propil atau alkil itu yang terikat pada O. Ya, jadi isopropilnya di O sini. Isopropil bentuknya kayak gimana? Kayak gini kan? Boleh gini, boleh juga ke bawah boleh, ya. Terus etanoatnya ada yang nempel di garis CO. CO-nya udah ada, tinggal dikasih 1 C. Udah ya. Sekarang kita tinggal kasih atom H-nya. Ingat atom H kalau C itu kan tangannya ada 4 ya kan? Kalau di sini C-nya udah 1, berarti tinggal dikasih H-nya berapa? 3. Lihat C yang ini udah ada 1, 2, 3, 4. Berarti udah nggak usah dikasih H ya. Lihat C, oh ini udah benar 2. Sekarang C yang ini. Lihat tangannya udah 1, 2, 3. Berarti nggak usah dikasih dikasih H-nya berapa? 1 ya. Lihat yang ini ada 1 tangannya. Berarti tinggal dikasih atom H-nya berapa? 3. Yang ini juga udah ada 1 tangannya, berarti tinggal dikasih H-nya berapa? 3.
Udah jadi ya nomor 1. Jadi caranya gitu kalau disuruh membuat strukturnya, kalian lihat dulu dari belakang ya, atau kalau alkyl alkanoat sama aja sih, dari depan juga bisa karena dia ada dua bagian ya. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 asam ada OAT, berarti asam alkanoat. Kalau asam alkanoat dia punya gugus fungsi COOH. Lihat ada berapa rantai utamanya? Lihat di sini. Oh, pentanoat, berarti C-nya ada 5. Kita bikin dulu C-nya 5. 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya itu ada COOH-nya. Kayak gitu ya. Berarti itu udah asam pentanoat. Sekarang kita letakkan alkil-alkilnya. Ada apa aja? Oh, ada metil sama ada hidroksi. Posisinya di alfa sama di gamma. Ini berarti nama trivial ya, nama trivial. Berarti kita tinggal taruh nih metilnya di posisi alfa. Ingat kalau untuk nama trivial itu posisi alfanya tidak di atom C sini, tapi di atom C yang kedua. Berarti di sini adalah alfa, di sini beta, di sini gamma ya. Nah, sekarang kita tinggal taruh, oh metil ada di alfa, berarti di sini metilnya 1C. Terus di beta ada hidroksi, di gamma ada hidroksi, berarti tinggal kita kasih OH. Udah selesai, sekarang tinggal lengkapi atom H-nya. Lihat di sini C yang ini sudah punya tangan 1, berarti dikasih H-nya 3. Ini C-nya udah ada tangannya 3, berarti dikasih 1 atom H. C yang ini udah ada 2, berarti dikasih atom H-nya berapa? 2. Ingat tangan C itu 4 ya. Sekarang ini C ini udah ada 3, kasih atom H 1. Jadi udah 4 cocok. Semuanya udah cocok ya. Berarti nomor 2 udah selesai. Oh, ini ada satu lagi nih. Alkilnya belum dikasih. H-nya berapa nih? Lihat tangannya udah ada 1 ya di sini, berarti kasih H-nya 3. Seperti itu untuk nomor 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, sekarang kita lanjut asam propionat. Ini juga sama, ini adalah nama trivial. Asam propionat berapa C-nya? Oh, C-nya 3. Ya, udah tinggal ini rantai lurus, tinggal kasih COH. Di sini hanya berapa? 3, di sini hanya 2. Gitu, ya. Gampang ini mah ya, rantainya lurus. Asam valerat, berapa atom C-nya asam valerat? Asam valerat atom C-nya ada 5. Ya. Kita bikin 5. Langsung dikasih COOH di sini. Kasih H-nya. Ini tangannya C baru 1, berarti H-nya 3. Yang ini tangan C ada 2, berarti hanya 2. Ini juga 2, ini juga 2. Udah selesai. Asam valerat adalah asam karboksilat yang C-nya ada 5. Baik, kita lanjut nomor 5. Metil metanoat. Di sana ya, biar nggak sempit. Ya, metil metanoat. Metanoat berarti alkil alkanoat ya, ada gugus fungsi COO. Nah, kita bisa enak bikin gitu lagi dulu ya. Metil itu yang nempel di O. Berarti di sini ada metil 1C ya, metil ya, CH3. Oke, sekarang metanoat 1C juga. Ini udah ada 1C ya, metanoat. Berarti ini kita tinggal kasih atom H. Ya, karena atom C itu adalah tangannya ada 4. Lanjut nomor 6. Sekarang 4 hidroksi 2 iodo-pentana. Berarti dia adalah kelompok haloalkana. Ini adalah rantai utamanya. Kita bikin dulu rantai utamanya ada berapa? Oh, ada 5. Pentana. Pentana ada 5. Kita bikin 5. Udah tinggal ditaruh iodonya di nomor 2. Kita bisa kasih nomor dari kiri. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita taruh alkilnya atau halonya di nomor 2 iodo ya. Berarti iodo itu I. Di nomor 4 ada apa? Hidroksi. Berarti kita taruh OH. Baik, sekarang kita kasih H-nya. Lihat C di sini. Tangannya baru 1 ini ya. Berarti kita kasih H-nya 3. C yang ini tangannya udah 2. 1, 2 ya. Berarti C yang ini kita kasih H-nya. Oh, sorry, sama ini udah ada 3 ya. Berarti kita kasih hanya 1 aja. C yang ini tangannya udah ada 2. Kita berarti kasih hanya 2. C yang ini tangannya udah berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti kita kasih hanya 1. Yang ini kasih hanya 3. Nah, kayak gitu. Sekarang nomor 7. Nomor 7 isobutil klorida. Kalau yang namanya isobutil klorida itu berarti kita bikin dulu isobutilnya ya biar gampang. Isobutil tuh kayak gitu bentuknya. Nah, C. Terus di sini ada C lagi, di sini ada C lagi.
Itu ya isobutil. Kita hapus dulu ya yang ini biar nggak tabrakan. Ya. Baik. Nah, ini adalah bentuk isobutil. Sekarang kita tinggal taruh kloridanya di sini. Ya, ini ingat ya, ini bisa juga belok ke sini bisa, ya kan? Atom karbon itu juga fleksibel ya, atau ini yang ini bisa ditaruh juga di sini, C-nya bisa sama aja ya. Cuman kalau lebih mudah untuk mengingatnya untuk isobutil tuh kayak gitu. Jadi satu C, terus di sininya jadi kayak huruf T gitu ya, ada C lagi seperti itu. Ya tinggal dikasih hanya kayak tadi, H ini berarti 3, H ini berarti 1, H ini berarti 3, H ini berapa? 2. Ya. Baik, kita lanjut nomor 8 ya. Nomor 8 di sini ya. Ini nomor 7, nomor 8 kita bikin di sini ya. Tersbutil. Tersier butil. Tersier butil itu ingat bentuknya kayak gini. C, C, C. Oh, maaf ini tabrakan. Nah, di sini aja ya. Tersier butil. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi atom C yang ini yang nempel ke Cl. Bentuknya mirip dengan isopropil ya. Yang nempel ke Cl. Langsung kita kasih H-nya di sini hanya 3, di sini hanya 3, di sini juga hanya 3. Nah, jadi atom C yang kedua nih yang nempel di Cl. Ya, itu sekian dari Ibu ya untuk penjelasan bagaimana cara menggambar struktur senyawa. Biasanya kalau udah ada namanya, kita gambar struktur senyawa itu kita lihat dulu gugus fungsinya apa, terus biasanya kita lihat dari belakang ya. Itu yang atau kalian punya metode lain yang lebih simple atau lebih mudah dimengerti silakan. Sekian dulu pelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.